Kita awal informasi malam hari ini, pemirsa, ketegangan terjadi antara petugas Dishub dan pengemudi ojek online saat razia parkir liar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pengemudi ojol tak terima helmnya rusak karena dibanting petugas. Sejumlah pengemudi ojol terlibat adu mulut dengan petugas Dishub di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Hal ini lantaran salah satu pengemudi ojol memprotes sikap arogan petugas yang asal main lempar helm miliknya hingga rusak saat razia parkir liar. Ketegangan mereda setelah dilerai petugas kepolisian yang mengawal jalannya razia. Ini pecah karena dilempar. Ini pecah, Pak. Ini itu bisa dipasang, Pak. Baru rusak di sini. Saya pakai tiap hari. Dalam razia kali ini petugas menindak para pengemudi ojol yang nekat mangkal di atas trotoar jalan. Dari 3 lokasi yang kerap dijadikan pangkalan liar ojol di sekitar Monas, petugas berhasil menjaring belasan kendaraan. Jadi memang kita sisir dulu dari Sarina sampai akhir Senen. Memang udah rutinitas kita, Jakarta Pusat, sisir terus ojol yang berpangkal sembarangan. Untuk kegiatan ini rutinitas, Pak. Jadi tidak ada efek. Kiranya harus ada. Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk dikenakan sanksi denda maksimal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Eksekusi lapak pedagang kaki lima di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Penghuni lapak menolak ditertibkan karena menilai tanah yang dieksekusi melebihi dari yang seharusnya. Masuk. Pemilik lapak terus memberontak saat eksekusi bangunan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Adu mulut hingga saling dorong tidak bisa dihindari saat petugas hendak menertibkan lapak milik pedagang. Lapak berdiri di atas tanah seluas 360 meter dan dimenangkan penggugat atas nama Paulus Sentusanto. Penggugat membawa kasus kepemilikan tanah ini ke Pengadilan Negeri Makassar. Penghuni menolak meninggalkan lapak mereka dengan alasan lahan yang dieksekusi melebihi ukuran. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan tanah berdasarkan sertifikat seluas 251 meter dengan batas-batas sebagaimana dalam putusan. Tetapi pengadilan melakukan eksekusi itu 360 meter. Jadi di luar daripada luas tanah yang harus diserahkan kepada penggugat. Meski diwarnai keributan, eksekusi lahan tetap dilaksanakan dengan pengawalan aparat gabungan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Sebuah truk menabrak sepeda motor yang mengangkut satu keluarga di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Akibatnya, balita tewas di tempat dan 3 lainnya luka berat. Inilah suasana sesaat setelah kecelakaan maut terjadi di Jalan Abdul Saleh, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Balita 3 tahun tewas di tempat, sementara ibu, ayah, dan 1 anak laki-laki berumur 12 tahun mengalami luka berat. Kejadian bermula saat sopir truk yang mengantuk lepas kendali ke arah jalur kanan di kilometer 33 Kota Waringin Lama. Kecelakaan dengan sepeda motor pun tak terhindari. Pengendara motor langsung terpental. Warga yang melintas langsung membantu korban untuk dibawa ke puskesmas Kota Waringin Lama. Kendaraan truk tersebut mengalami kecelakaan karena posisi mengambil sebelah kanan. Terjadilah kecelakaan dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saudara Sudirin. Itu penumpangnya ada 3, jadi pengendara 1, jadi ada 4 orang yang ada dalam sepeda motor tersebut. Polisi masih menyelidiki dan memeriksa 2 orang saksi. Untuk sopir truk statusnya masih terlapor. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakuan Pamungkas, iNews melaporkan. Polisi menggelar perkara kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 6 orang dari 1 keluarga. Sopir bus yang menabrak 3 kendaraan sekaligus telah menjadi tersangka. Kecelakaan di Banjarsari,
Polisi telah menetapkan tersangka atas kecelakaan yang menewaskan satu keluarga di Banyumas, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim. Supir bus menjadi tersangka karena dinilai lalai hingga menabrak 3 kendaraan dan menyebabkan kematian. Tersangka yang dalam kondisi sehat kini ditahan di Polresta Banyumas. Karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 6 tahun. Kecelakaan berawal saat bus hendak menyalip sepeda motor di Jalan Ledjen Suprapto Sokaraja pada Rabu malam. Supir bus hilang kendali hingga menabrak 3 kendaraan dari arah berlawanan. 2 diantaranya adalah rombongan keluarga, 6 orang tewas dan 10 orang terluka. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, warga Bandung dihebohkan dengan pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai Rasul. Dianggap meresahkan, pelaku digeruduk warga dan diamankan polisi. Puasa ini bahasa Sanskerta. Po itu adalah menyiksa, asa itu diri, jadi menyiksa diri ya. Seorang pimpinan Pusat Pendidikan Latihan Dai di Bandung, Jawa Barat membuat pengakuan menghebohkan. Ia mengaku-ngaku sebagai nabi selanjutnya setelah Nabi Muhammad. Pengakuan tersebut dibuat dalam sebuah video. Dan dalam video tersebut ia juga menjelaskan bahwa puasa adalah penyiksaan diri. Pengakuan pria ini membuat resah warga karena dianggap menyesatkan. MUI Kecamatan Babatu secara tegas beliau menyampaikan bahwa ajarannya memang menyimpang. Salah satu yang mungkin sangat krusial adalah yang bersangkutan mengaku sebagai Rasul. Karena meresahkan, warga kemudian menggeruduk lokasi Pusdiklat Dai yang terletak di daerah Buah Batu, Bandung. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan pimpinan Pusdiklat Dai bersama sejumlah pengurusnya untuk menghindari amukan massa. Setelah menangkap pimpinan Pusdiklat dan pengurusnya, polisi akan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Saat ini Kepolisian Resor Kota Bandung masih terus melakukan pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan MUI Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Ya, untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Bandung AKBP Adanan Mantropang. Selamat malam Pak Adanan. Selamat malam, Teh April. Baik, Pak, sudah berapa orang yang diamankan terkait kasus ini? Ya, sampai saat ini kita sudah mengamankan, melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang yang kesemuanya merupakan pengurus dari Yayasan Baitul Jannah ini. Saat ini kita masih maraton ya, melakukan pemeriksaan, kemudian juga penyidik kami juga masih mengumpulkan barang bukti yang sebagaimana yang dilaporkan oleh salah satu warga yang telah kita terima laporan polisinya beberapa saat yang lalu. Kemudian juga kita juga sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman dari MUI Kota Bandung, MUI Provinsi Jawa Barat dan teman-teman kita dari FKUB untuk membantu kami dalam hal penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. Baik Pak, seperti apa awal mula kasus ini terungkap Pak? Awal mulanya kita mendapatkan laporan ya dari warga masyarakat, Kapolsek Buah Batu beserta unsur Muspika Kecamatan Kota Bandung sudah berapa kali melakukan rapat dan berkoordinasi terkait adanya dugaan dilakukannya tindak pidana penistaan agama sebagaimana yang diatur di pasal 56A KUHP. Kemudian kita mencoba untuk mendalami laporan tersebut. Kita tindak lanjutin laporan warga masyarakat tersebut. Kemarin malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat sempat memang ada kumpul massa oleh warga sekitar yang melakukan penolakan terhadap adanya kegiatan yayasan tersebut yang dianggap meresahkan. Sehingga Bapak Kapolrestabes Bandung memerintahkan kami untuk segera melakukan pengamanan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga situasi kondisi di Kota Bandung. Apalagi saat ini kita sedang gencar-gencarnya untuk penanggulangan COVID yang ada di Kota Bandung, Kak April. Baik, Pak, apakah langkah-langkah selanjutnya setelah sejumlah orang diamankan? Ya, saat ini kita masih sedang melakukan pemeriksaan ya secara terus-menerus kepada yang bersangkutan. Kita gali motif
Kemudian kita juga memintain sejumlah keterangan para saksi, diantaranya warga sekitar yang merasa terganggu dengan adanya kegiatan dari kelompok ini. Kemudian juga kita juga minta nanti keterangan dari pihak-pihak MUI, baik itu di kecamatan, ke kota maupun juga nanti di provinsi. Dan juga nanti saat ini juga unsur Muspika Kota Bandung, Muspida juga sudah hadir di sini untuk membicarakan permasalahan ini. Ya, karena permasalahan ini cukup menjadi atensi dan perhatian masyarakat. Pak Dana, sudah diketahui informasi berapa pengikut dari pelaku ini dan juga sejak kapan, Pak? Sampai saat ini berdasarkan keterangan yang kita dapatkan sudah sekitar 150-an ya. 150-an jemaatnya, pengikutnya yang ada di daerah Cijaura ini. Kemudian kegiatan ini sudah berlangsung semenjak tahun 2010. Ya, 2017 tempat berita ini juga cukup beredar, juga sudah diselesaikan, namun saat ini berdasarkan hasil keterangan yang kita dapatkan, kegiatan tersebut masih berlangsung. Masih kita dalami. Kita akan melakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, semoga penyidikannya berlangsung dengan lancar. Terima kasih Pak Danan Manrokbang sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayus Malam. Pemirsa, 150 orang diamankan pasca terjadi bentrokan antara ribuan simpatisan Rizik Syihab dan polisi. Kami kembali usai jeda berikut ini.